Puji Tuhan, hari ini kita boleh membaca firman Tuhan kembali dari Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukacita. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan, hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau malu mati sebelum waktumu? Ulang. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga
Janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan. Mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit dari perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan yang masih kucari, tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Demikian pembacaan firman. Baik, saya akan melanjutkan kebenaran dari Matius 19. Maaf Bu Sarma, Lukas 18 ayat Lukas. 9 sampai 14. Ya, sudah diganti tadi. Oke. Lukas 18 18 ayat 9 sampai ya. 14. Oke. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Baik. Beginilah firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Sarma. Judul firman Tuhan pagi ini, jangan terlalu saleh. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Tolong tadi ayatnya yang jangan terlalu saleh ditampilkan, Pak Yuda. Luar biasa ya. Kita hari ini ayatnya bunyinya jangan terlalu saleh ya. Saudara, ada 4 paradoks ya. Ada 4 paradoks di dalam kekristenan ya.
Satu, jangan terlalu rajin, saudara. Maksudnya itu rajin tanpa pengetahuan nggak baik. Ya, Anda rajin sekali, tapi Anda nggak ngerti, Anda hantam terus kerja terus, sehingga Anda capek, saudara. Ya, karena Anda kerja tanpa pengetahuan. Makanya orang kalau di Belanda, di Jerman, Anda mau kerja apa? Saya mau kerja di bank. Anda harus pendidikan khusus perbankan itu, khusus, saudara. Ya, kalau Anda mau kerja, saya mau kerja jadi sanitari, bersihin WC. Oh, itu ada pendidikannya lagi, nggak sembarangan, saudara ya. Anda kerja khusus itu, opleiding. Saya lupa tuh bahasa Jermannya apa tuh ya. Apa Pak Iman? Saya lupa tuh kalau di Jerman itu ya. Sebelum kerja. Ausbildung. Ausbildung, waduh ya yangku ternyata. Masih ingat. Ausbildung dulu, saudara. 1 tahun. Minimum 1 tahun ada Ausbildungnya ya. Ya, paling gampang sanitari 6 bulan ya, 6 bulan, karena dia kasih tahu kamu buang sampahnya nanti di mana, nggak sembarang, pokoknya sapu buang sampahnya di pojokan, udah ngasem, enak aja, nggak gitu, diajarin, saudara. Karena rajin tanpa pengetahuan nggak baik, makanya orang-orang bisa berkarir, asal dia ikutin Ausbildung itu dengan benar, dia pasti makan, saudara, pasti. Kalau orang sini kalau motong itu ya, orang di Jerman itu kalau bilang motong kayu itu, kalau bilang lurus, saudara. Benar-benar, saudara. Ada Ausbildungnya, dia memang diajarin triknya gimana. Ya, yang kedua, ya rajin tanpa pengetahuan nggak baik yang pertama, ya. Yang kedua, Tuhan memberkati umatnya pada waktu tidur, saudara. Tuhan memberkati umatnya pada waktu itu. Kalau gitu tak tidur saja, Pak. Ya Tuhan memberkati, itu ada itu ya, kerabat saya lagi. Dia tidur terus ya. Bodoh kamu, saya bilang. Bodoh kamu. Bukan begitu maksudnya. Artinya tidurmu itu diberkati, nyenyak. Ketika kamu hidupnya takut akan Tuhan, hidupmu akan nyenyak, tidurmu nyenyak, bangunmu waktu kerja pun tenang, tidurnya nyenyak, nggak berutang. Nah, siapa di sini yang tidurnya nggak nyenyak? Tidur nyenyak itu berkat Tuhan itu ya, saudara ya. Karena memang berkat itu datang, tapi secara hurufiah ya, saya pernah waktu SMP itu kelas 3 ya. Lagi tidur dibangunin sama tante saya, dikasih kalung emas, saudara. Beneran dikasih kalung emas, saudara ya. Dibangunin 20 gram. Saya masih ingat sekali, kalau kita orang Tionghoa kan pakai kalung emas ya. Biar cowok juga pakai kalung emas ya. Dulu ya, kita kan masih masih suka itu. Nah, waktu tidur dibangunin itu beneran. Nah, yang ketiga, paradoks yang ketiga, saudara. Ya, Tuhan itu memakai orang yang lemah. Ya, Tuhan itu memakai orang yang lemah. Bukan orang yang kuat, orang yang tidak berhikmat, yang nggak bodoh. Tapi itu kenyataan, saudara. Ya, ada orang-orang yang dari kecilnya hebat, saudara. Begitu besarnya dia pecundang. Ada orang dari kecilnya kelihatannya pecundang, dibully terus. Begitu besarnya dia bisa jadi presiden, saudara. Iya kan? Dari kecil dibully terus, besarnya dia menjadi orang. Nah, itu katanya kalau ceritanya Daniel Mananta lagi, katanya kecilnya dibully kan. Waktu kecil dibully. Tapi kalau dia nggak pemberesan, ya dia di hari tuanya pun itu tadi ya insecure, dia merasa insecure karena tadi kecilnya dibully. Dia nggak secure kalau dia nggak berdamai dengan diri sendiri, makanya jadi yang aneh-aneh itu keluar ya, karena insecure. Yang keempat, saudara, paradoks yang keempat, ya, jangan terlalu saleh. Jangan terlalu saleh. Karena kamu membinasakan dirimu sendiri. Umat, waduh kalau gitu aku tak sekali-kali ke Alexis lah. Ya, jangan terlalu saleh. Bukan begitu, saudara, anak aja ya. Bukan begitu ya. Tadi sudah langsung tak kasih ayatnya, Lukas 18 tadi ya. Makanya bacanya kita sepotong itu supaya fokus tadi kan. Banyak orang mengejar kesalehan, mengejar
dari kata dikayosune ya, aturan-aturan itu loh, termasuk di dalam ritual-ritual. Dia berhenti di kesalehan, bukan dieksekusi dari kesalehan itu, yaitu diakonia, saudara. Ya, dia berhenti di kesalehannya itu, di ritualnya itu, dan dia puas dengan ritualnya itu. Dia satu demi satu dia jalanin, seperti di Matius 19, orang kaya yang anak muda yang kaya itu, dia puas dengan ritual-ritual itu. Ya, kalau Anda baca lanjutnya di Lukas 18 itu sama ya, anak muda yang kaya ya. Anda lihat, Anda lihat orang-orang yang puas dengan ritualnya, dia melelahkan badannya dengan ngikutin ritualnya, termasuk orang Islam itu kan. Wah, mengucar sholat juduk, wah, sholatnya ya 3 rakaat terus, saudara ya. Bangun, cuci muka, tidur. Bangun, cuci muka, tidur, 3 rakaat terus. Ya, sholat subuhnya 3 rakaat, saudara ya. Bangun, cuci muka, tidur. Nanti siang lagi, malam lagi, masih tahajud, saudara. Zikir lagi. Terus dia merasa tenang bahwa Tuhan sudah berkenan kepada dia. Ya, nanti siang-siang dia ikut demo. Takbir, bunuh kafir, halalkan darah Paul. Gitu. Dan dia merasa dia sudah membela agama Allah, dia pasti masuk surga yang penuh dengan bidadari Alexis itu, saudara. Lalu saleh dia hidupnya. Dia membinasakan diri, terus ada orang yang tidak sholat, saudara. Terutama kayak saya ini kan, dia iri. Kenapa saya sholatnya 10 kali sehari, tahajudnya 3 jam sampai batuknya saya hitam semua, dia bilang ya. Tapi saya kere terus. Si Paul itu malah tambah kaya. Ya kan? Oh, itu si Julius. Saya ngumpulkan dana sampai mencet-mencet darah. Duitnya nggak kumpul. Ya, itu si penista saya sholatnya tahajudnya 5 jam sehari. Ya, bukan cuma batuknya yang hitam, saudara. Bahkan bokongnya pun itu tadi ya. Wah, dia udah jilat-jilat bokongnya imamnya itu tiap hari kan. Udah sembah bokong itu kan. Kenapa saya tidak dapat dana seperti si Paul ya, si penista agama itu? Marah-marah dia di YouTube-nya dia. Dananya yang masuk nggak banyak, saudara. Masuk ke kita miliaran, masuk ke dia recehan semua, saudara. Karena dia terlalu saleh. Kalau saya kan simpel sekali hidupnya. Jangan terjebak dalam ritual. Tidak perlu kamu ya setiap hari di gedung gereja. Tidak perlu kamu ya bacaan-bacaan mantra-mantra. Hidupilah hidupmu bersama dengan Tuhan, dengan cinta. Karena ketika kamu berdiakonia dengan tulus aletheia, disitulah Tuhan ada. Pengajaran yang simpel ya. Ketika kamu bersedekah dengan tulus, Anda baca ya di Kisah Rasul 10, Cornelius yang bersedekah dengan tulus kepada orang-orang Yahudi itu ya. Disitulah malaikat Tuhan datang kepada dia, menunjukkan jalan kebenaran. Itu Yesus. Makanya saya yakin sekali ya, Gus Dur, Siddhartha Gautama, Sang Buddha itu ya, ya Tuhan tunjukkan. Walaupun dia nggak ngerti, ya, dia nggak ngerti apa yang dia temukan itu, saudara. Tapi saya yakin orang-orang yang mengejar cinta dalam hidupnya, dia akan menemukan Tuhan, saudara. Ya, karena Yesus itu yang mengeksegesa sang cinta itu, saudara. Hanya bagaimana caranya kita tidak tahu. Ada cara-cara yang ajaib, saudara. Bagaimana Tuhan bekerja dalam pribadi, karena keselamatan itu sangat private, saudara. Ya, keselamatan itu sangat private. Keintiman dengan Tuhan itu private. Anda hanya merasakan buahnya. Sama, hubungan intim saya dengan istri saya, nggak mungkin tak bikin hubungan intimnya nih, tak foto nih, kita lagi berhubungan intim, terus videonya saya upload, saudara. Saya upload semua kehidupan saya, anak-anak saya, kita semua, kecuali hubungan intim saya dengan istri saya. Ya kan? Di kamar, maksudnya bersetubuh itu loh, saudara kita ya. Kan nggak pernah tak upload, saudara. Mana bikin film bokep nanti. Waduh, di sini nggak melanggar hukum. Cuma kan jadi ruwet nanti urusannya panjang.
Lebar kali panjang kali lebar kali tinggi kali dalam kali luas. Puyeng saudara. Ya kan? Yang penting Anda lihat buahnya. Ada anak saya 2, ya kan? Sehat-sehat, pinter-pinter. Mereka semua bahagia. Keintiman itu membuahkan hasil. Bahkan keintiman setelah ada buahnya pun, keintiman itu anak-anak merasa secure. Melihat orang tuanya, melihat ayahnya mencintai ibunya. Anak itu merasa aman. Anda tahu apa yang paling merasa setelah anak itu bertumbuh, saudara, waktu kecil kan saya bilang kalau Anda ganti popok. Tapi begitu Anda bertumbuh, dewasa anak itu, dia akan secure ketika dia yakin bapaknya mencintai ibunya. Ya, Anda ingat-ingat itu tuh. Nah, bukan bapaknya rajin ke gereja. Aduh, senek itu anak muntah-muntah itu di rumah. Gereja terus. Mamiku digebukin, gereja terus, wah bacotnya haleluya terus, di rumah gila lu ya, ya kan? Di gereja haleluya haleluya, di rumah gila lu ya katanya itu kan. Gereja terus, enak saudara. Ketika ayahnya mencintai, ketika papahnya mencintai mamahnya, anak itu senang sekali, tenang saudara, hidupnya tenang. Itu rahasianya ya saudara ya, rahasia secure. Bukan masalah dia dibully, enggak saudara. Dia enggak urusan saudara. Tapi dia kan secure melihat papahnya mencintai mamanya di rumah, dia tenang, dia firm saudara. Boleh dia dibully, mungkin dia gagap, mungkin dia apa, tenang saja enggak apa-apa. Begitu dia dewasa dia akan tunjukkan saudara. Jangan khawatir saudara ya. Karena secure itu adalah fondasi yang kuat buat dia injakan kakinya melesat ke atas saudara. Dia hanya butuh waktu saja. Ingat-ingat itu ya, suami-suami, bapak-bapak, ingat itu. Jadi jangan Anda kejar ritual dalam hidupmu. Enggak, saya heran, enggak kapok-kapok udah dikotbahin tiap hari ya saudara di sini ya. Masih ada yang utamain ritual, masih ada yang ribut ritual. Nah, walaupun sudah enggak ya, sudah banyak yang enggak. Tetapi masih ada. Saya heran Anda dengar itu mas enggak ngerti yang kita ngomong di sini. Jangan kejar ritual, saudara. Jangan menyukai ritual. Biasa aja, tenang, saudara. Keintimanmu bersama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, ya, itu penting, saudara. Keintimanmu bersama dengan Bapa. Oneness dong, jangan ribut oneness Trinitas lagi, ya. Nggak usah diurusin itu, saudara. Oneness Trinitas itu nggak usah diurusin. Kita ini komunitas yang beyond Trinity, beyond oneness, ya, beyond saksi Yehova, beyond semua dogma-dogma. Nggak urusan, saudara, jangan dipikir. Yang penting Anda punya apa keintiman itu, saudara? Cinta. Ya kan? Barang siapa mencintai Tuhan, dia beroleh hidup, saudara. Anda ngasihi Tuhan, ya kan? Bagaimana cara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Nungging, ya. Bukan, saudara. Nungging semalam-malaman, doa semalam suntuk membuktikan. Oh, enggak ada urusannya. Anda boleh doa semalam suntuk sampai suaramu serak, sampai parau, sampai kamu kena, sampai bengek, saudara. Itu bukan keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan didapat ketika kamu menyalurkan cintamu kepada musuh-musuhmu. Kepada orang yang paling hina dalam hidupmu siapa? Gembel-gembel. Atau orang yang paling hina dalam hidupmu siapa? Matius 25 ya. Pada orang yang paling hina ini. Siapa orang paling, kalau buat saya orang yang paling hina adalah musuh-musuh saya, saudara. Yang kurang ajar itu. Kamu salurkan cintamu kepada musuh-musuhmu. Saluran pengampunan, saluran berkat, ya. Seorang hamba Tuhan datang ya khusus mengunjungi saya, mau pemberesan. Saya sampai kaget, saudara. Untung saya tutup mulut ya untuk tidak ngata-ngatain beliau, saudara. Untung untuk nggak ngata-ngatain beliau ya. Saya bilang bagaimanapun juga beliau itu pernah menolong saya.
Ya orang-orang nanya, kok ngomongnya begini, orang ini kok ngomongnya begitu. Saya bilang, bagaimanapun juga beliau itu menolong saya pertama kali. Ya, yang buka jalan buat saya. Saya bilang begitu ya. Saya nggak mau berkata-kata yang tidak baik tentang beliau. Kalau ngomentari pendapatmu bagaimana tentang kebijakan polisi ini, ya saya nggak setuju. Tapi kalau untuk kata-kata enggak lah, beliau sudah banyak tolong saya lah. Kita harus jujur ya, orang tolong kita itu kita harus ingat. Jangan harus ada kata-kata dia walaupun dia terus tiba-tiba balik kepada Anda. Ya kan? Saya pun pernah nolong orang, orangnya mentung saya. Nah mungkin dia berpikir sudah nolong saya mentung dia. Mungkin. Kita nggak tahu. Orangnya datang saudara. Saya sampai kaget saudara. Ngomong saudara. Ngomong. Kami minta ampun. Loh, kok minta ampun? Saya bingung saudara. Beda banget dengan yang disampaikan orang-orang kan? Beda kan? Jadinya, jadi sebab salah sayanya kan jadinya, untung sayanya nggak ngomongin yang jelek tentang beliau. Ya kan? Itu ya, saudara, mau saya bilang kalau musuhan, kamu jangan ngomongin yang jelek. Kalau ada orang, kamu sudah ditolong, apalagi kamu pernah ditolong sama orang itu. Ya, udahlah, biar tutup kuping, saudara. Mungkin hanya kesalahpahaman, atau mungkin ada yang manas-manasin beliau. Itu, ya. Nah, salurkan cintamu, saudara. Saudara tahu dalam masa-masa saya didiamkan sama hamba Tuhan ini, senior banget saudara ya. Ini hamba Tuhan senior banget. Apa yang saya lakukan, saya tetap memberkati beliau saudara. Saya tetap memberkati beliau. Dan konsistensi itu membuat orang berubah saudara. Entah beliau yang berubah, dan akhirnya beliau bilang, memang sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dari konsistensi itu dia akan, oh ternyata yang benar si Paul. Kan orang kan bisa saja kan menghembuskan kata-kata jahat kepada kita kan. Tetapi konsistensi Anda ketika Anda terus memberkati, bukan ritualnya saudara. Anda percuma doa nunggang-nungging doa malam, doa pagi, doa siang, ritual-ritual semua itu Anda ikuti semua ritual, ya kan? Anda bawa-bawa rosario, bukan rosario ada setannya, bukan saudara. Tapi jangan Anda terjebak dengan rosario itu, lalu Anda pikir Anda sudah berkenan sama Tuhan dengan rosario itu. Enggak, karena ada step yang selanjutnya. Rosario itu hanya gimmick, lompatan Anda ketika Anda terpuruk. Saya itu juga pakai rosario ya. Waktu saya tinggalkan Tuhan itu, saya mau balik itu, saya menggapai Tuhan jauh sekali. Kenapa ya jauh? Lawang saya sudah jauh kok, jalan saya sudah jauh kok. Pertama kali saya pikirkan apa? Saya beli rosario di Gramedia. Ya, ketika saya lagi setir mobil, saya pegang rosario itu, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus perkenalkan aku kembali, Tuhan Yesus. Sampai akhirnya saya melihat rosario itu tidak berguna lagi, saudara. Nempel saya sama Tuhan langsung. Akhirnya rosario itu kalung salib itu ya, yang ada mandik-mandiknya itu, akhirnya sudah tidak berguna lagi bagi saya. Saya nggak berkata bahwa rosario itu setan, bukan. Tapi menjadi tidak berguna lagi, karena saya sudah tahu next level yang lebih dari itu, dari sekedar ritual-ritual itu, saudara. Nah, masalahnya pendeta-pendetamu, ya ulama-ulama ngajari kamu datang kepada Tuhan itu adalah melakukan ritual. Akhirnya kamu tidak ketemu Tuhan, ketemu ritual. Makanya saya bilang ya, bagaimana caranya ketika Anda sudah jauh dari Tuhan, Anda menggapai Tuhan rasanya jauh sekali, Anda teriak sudah keras, rasanya Tuhan nggak ada di situ, saudara. Yang harus pertama kali Anda lakukan adalah bersedekah. Dari kata yang sama ya, sadek ya. Dari kata yang sama, sadek. Yang tadi yang satu jadi ritual, yang satu jadi aksi, saudara. Jangan masuk ke sadek yang ritual, masuklah sadek yang aksi, yaitu dengan bersedekah. Ya, berbagi hidupmu. Kemarin saya cerita tentang tante saya itu ya, yang luar biasa, dia punya uang dibagi 2.
Ya, dia ngasih uangnya bukan karena jor-joran ngasih uang, bukan, karena memang buat beli tiket pulang, saudara dia tahu. Dia ngasih makanan, ngasih beras. Wah, di kampungnya saudara, kalau Anda itu terkenal sekali, saya nggak sebut namanya ya, di kampungnya di Jakarta itu, ya, di tempat pemukimannya itu, ada orang melahirkan nggak punya duit, manggil tante saya. Ada orang nggak pernah bayar, saudara. Saya tolong apa yang dia bisa dia tolong, ya kan? Bukan cuman nolong proses persalinannya, yang ngasih duit, ini buat beli popok, ini buat beli ini, buat beli ini, coba bayangin, malah ngasih sekalian. Duitnya dari mana, mah? Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti Tuhan sediakan. Dia bukan orang gereja karismatik loh, tapi selalu ngomongin nanti Tuhan sediakan. Gimana? Nggak tega ngeliatnya. Rumahnya gubuk reot. Nah, ya saudara ya, ini jadi berkat. Saya melihat Tuhan Yesus dalam hidupnya, saudara. Orang melihat Tuhan Yesus ya dalam hidupmu, Anda lihat ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berserut padaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Ya, pada akhir zaman, ya, orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukan aku telah melakukan mujizat, aku ngusir setan, ya, di dalam namamu. Tapi Tuhan berkata, aku enyahlah, aku tidak mengenalmu. Ya, kenapa? Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang selamat, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apakah kehendak Bapa di surga? Yaitu kehendak Bapakku di surga, ya kamu itu berdoa, perpuluhan itu kehendak Bapa gundul peang, saudara. Kehendak Bapa di surga, Yohanes 6 ayat 40, kehendak Bapakku adalah semua orang mengenal anak, ya, dan percaya kepadanya, sehingga aku membangkitkan di akhir zaman. Itu kehendak. Bagaimana cara mengenalkan anak itu kepada dunia? Satu, Anda bersaksi dengan mulutmu. Kedua, bersaksi dengan hidupmu. Iya kan? Bersaksi dengan mulutmu, kasih tahu orang, marturia, amar kasih. Iya kan? Kedua, bersaksi dengan hidupmu. Dengan apa? Bersedekah. Begitu orang bersedekah, Anda tahu. Sedekah itu bukan kasih recehan, saudara ya. Kepada orang miskin kasih recehan. Itu sedekahnya orang Islam, 2,5%, saudara. Yesus bilang apa di dalam Matius 19? Jualah segala milikmu. Wah, ngeri, saudara. Seluruh hidupmu sedekah itu, saudara. Sedekah itu bukan 2,5%, saudara. Zakatmu itu bukan. Sedekah di dalam kekristenan itu adalah seluruh hidupmu adalah sedekah. Karena kita berdoa, Tuhan, ya, Bapa kami di surga, berikan pada kami makanan secukupnya tiap hari. Kan tiap pagi ya, Anda berdoa, berikan berkat yang secukupnya. Artinya, kalau lebih, Anda harus bagi ke orang. Ya. Kalau lebih, buat cicil ini, cicil itu. Matamu mencicil nanti, saudara. Kalau lebih kasih orang, jangan buat cicil ini, cicil itu. Ya, saya selalu ajari anak saya, jangan beli yang mewah, beli yang bagus, tapi jangan yang mewah. Ya, karena kemewahan itu bisa kamu berikan buat orang lain. Kita share, ya, untuk hamba Tuhan yang bergumul dalam hidupnya dalam kemiskinan, ya, untuk orang-orang tetanggamu yang nggak bisa bayar sekolah, keponakanmu yang nggak bisa bayar sekolah, untuk bagi-bagi sembako. Disitulah kamu memperlihatkan Yesus. Disitulah kamu akan bertemu dengan Yesus di dalam sedekahmu. Bukan sedekah yang ngasih duit recehan kepada pengemis. Oh, kurang ajar sekali Anda pikir Tuhan bisa dibeli dengan recehan. Seluruh hidupmu, saudara, sedekah itu, saudara. Ya, seluruh hidupmu disedekahin. Tapi jangan ngasih ke hamba Tuhan yang sudah jangan. Hati ya, saudara ya. Jadi yang dimaksud jangan terlalu saleh ini, kan ada dua tadi kesalehan ya. Kesalehan yang masuk ke dalam ritual, kesalehan yang masuk di dalam aksi. Nah, kamu jangan saleh yang masuk ke dalam ritual seperti seperti
Si orang Farisi yang bangga dengan dirinya sendiri karena sudah melakukan ritual. Hati-hati ketika Anda bangga dengan ritualmu, Anda sedang bertemu iblis loh. Ya. Tapi ritual penting nggak? Enggak. Memang sama sekali nggak penting. Ritual itu perjanjian lama karena orang menggapai Tuhan terlalu jauh kayak saya dulu. Begitu saya tahu Tuhan tidak perlu digapai terlalu jauh, begitu Tuhan itu menghampiri kita, ya, aduh nggak perlu ritual-ritual itu, nggak perlu pakai toa, teriak-teriak 5 kali sehari, teriak-teriak, Tuhannya nggak dengar. Kamu berdoa pakai toa karena Tuhanmu budek. Nah itu sama, kamu pakai ritual-ritual itu karena Tuhanmu jauh. Begitu kamu tahu Tuhanmu itu dekat, udah nggak perlu lagi semua media-media jimik-jimik itu udah nggak perlu, saudara. Ya, sehingga Anda nggak perlu semua jimik-jimik itu udah nggak perlu lagi. Hidupmu adalah sedekah. Hidupmu adalah sedekah, saudara. Ya kan? Kamu akan bertemu dengan Tuhan Yesus di situ. Kamu akan bertemu dengan Sang Cinta. Terus hidupmu ya. Dan cinta itu akan berkembang, saudara. Akhirnya Anda penuh dengan Roh Kudus. Makanya harus ada logos. Nah, banyak orang sedekah, tapi dia mengabaikan logos. Nggak bisa. Apa yang mau jadi rema? Ya, makanya Anda harus baca firman Tuhan yang tertulis. Penting. Begitu ya, saudara ya. Penting sekali untuk membaca firman Tuhan tertulis setiap hari, merenungkan firman Tuhan yang tertulis setiap hari. Sehingga diakoniamu, perjumpaan dengan Tuhanmu itu, keintimanmu itu ada bahannya yang untuk ditumbuhkan, untuk dikembangkan jadi rema. Ya, Tuhan Yesus memberkati.